Tutorial cara membuat sasis konveyor dengan Weatherman di SolidWorks. Pertama, kita atur terlebih dahulu standar dimensi, yaitu kita menggunakan milimetris atau mmgs. Kemudian kita masuk ke menu Weatherman. Kita pilih 3D Sketch untuk memulai sketch dengan cara 3D. Kemudian kita klik line, kita klik di titik center, kemudian kita tarik ke atas. Setelah itu kita ganti sumbunya menjadi sumbu Y agar sejajar dengan sumbu Y. Dengan mengeklik tab, otomatis berubah menjadi sumbu YZ. Dan kita tarik, karena sumbu Y nya sudah sesuai, kita tarik. Setelah itu kita masukkan dimensi, kita beri dimensi sebesar 300 mm. Kemudian untuk yang horizontal kita beri 1000 mm atau 1 meter. Dan yang vertikal satu lagi kita beri 300 mm. Setelah semuanya diberi dimensi, kemudian kita tarik garis searah sumbu X dengan mengklik tab supaya berubah menjadi sumbu X. Kita tarik sebagai penghubung garis sasis 1 ke sasis kedua. Kita atur jaraknya yaitu 500 mm. Setelah kita atur, kemudian kita membuat garis seperti sampingnya, yaitu kita tarik ke bawah sejajar sumbu Y dengan dimensi 300 mm. Setelah ini kita buat garis lagi horizontal dengan panjang sama, yaitu 1000 mm atau 1 meter. Setelah kita sesuaikan dimensinya, kemudian kita tarik satu garis lagi vertikal atau searah sumbu Y dengan dimensi 300 mm. Kemudian setelah itu kita cek terlebih dahulu dimensinya. Jika sudah sesuai, kita klik exit 3D Sketch. Kemudian kita masuk ke struktural member. Kita menggunakan standar ISO atau juga bisa menggunakan standar ANSI. Kemudian kita pilih tipenya, yaitu saya disitu memilih tipe C channel atau biasanya itu disebut dengan UMP dengan dimensi atau size 80x8. Lalu kita klik pada garis yang akan kita beri Weatherman atau struktural member, kemudian klik lagi, kemudian klik. Kemudian kita new group untuk membuat di garis yang lain supaya tidak menjadi satu grup dengan garis yang satunya yang awal tadi. Kita sesuaikan dulu supaya berhadapan. Kita ubah menjadi sudut 180 derajat. Jika memang sudah sesuai, selanjutnya kita tinggal klik garis pada garis horizontal dan vertikal yang satunya lagi. Setelah penempatannya semua sesuai,
kemudian kita klik centang atau OK supaya keluar dari struktural member. Setelah itu jika kita tidak ingin menambahkan, kita bisa hide garisnya dan klik garis, kemudian klik kanan pada mouse, pilih hide atau gambar mata di garis. Setelah selesai, kita juga akan menambahkan lagi garis penguat di tengah atau struktural member penguat di tengah. Kita ambil di titik tengah 300 mm atau sama dengan 150 mm. Kita tarik dari garis 1 ke garis 2. Escape supaya membatalkan garis. Setelah itu kita klik line lagi, kita tarik dari garis 1 ke garis yang lainnya. Escape. Jika terjadi garis kuning seperti ini, kita hapus salah satu dimensi untuk menghilangkan garis atau dimensi warning, karena garis satu sama lain itu sudah terhubung, jadi otomatis dimensinya sama karena memang tadi disesuaikan. Ini saya ingin membuat garis lagi untuk penguat antara siku 90 derajat antara horizontal dan vertikal, tapi tidak jadi. Kita buat di luar saja. Kemudian setelah garisnya sudah diberi, kemudian kita exit dari sketch, kemudian kita masuk ke 3D sketch, kita show terlebih dahulu garisnya. Setelah kita show, kita masuk lagi ke struktural member, kita pilih, kalau di sini saya menyesuaikan seperti yang awal tadi menggunakan UNP atau C channel dengan dimensi 80x8. Kita juga bisa menggunakan angel iron atau banyak lagi. Setelah kita pilih, kita klik di garis. Kita sesuaikan dulu sudutnya. Kita coba terlebih dahulu, kita sesuaikan dengan posisi yang sesuai. Biasanya saya atur dari 45, 90 derajat, 180, 270 derajat. Kita sesuaikan mana yang sesuai dengan sasis sebelumnya, supaya pada saat pembuatan pun mudah dan tidak asal membuatnya. Setelah sesuai, kita new group lagi untuk membuat struktural member di garis yang satunya. Kita atur terlebih dahulu penempatan dan sudutnya. Kita atur sudutnya 270. Kemudian kita klik lokal
local profile, kita pilih titik ujung agar sesuai penempatannya. Kita bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kita kendaki atau kita samakan dengan sasis yang lain supaya terhubung.